Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 1 April 2026. Judul renungan hari ini adalah Selaraskan Perkataanmu dengan Firman-Nya. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Yohanes 6 ayat 63 yang berbunyi, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tuhan Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Hal yang sama berlaku untuk perkataan kita, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 17. Perkataan kita bukanlah kata-kata biasa. Ketika engkau memahami hal ini, engkau akan menghargai perkataan dan berhati-hati dalam menggunakannya. Perkataan adalah hal terhebat di dunia. Tuhan Yesus memberi teladan bagi kita tentang penggunaan kata-kata. Ia menyembuhkan dengan perkataan, Ia memberkati dengan perkataan, dan mengubah hidup dengan perkataan. Pada suatu kesempatan, beberapa penjaga bait Allah dikirim untuk menangkapnya. Ketika mereka sampai di tempat Ia berada, mereka bertemu dengannya sedang mengajar dan memutuskan untuk mendengarkan. Yohanes 7 ayat 32, 45-46. Setelah Ia selesai, mereka tidak mampu menangkapnya. Ketika mereka kembali tanpa Dia, para imam-imam kepala bertanya, "Di manakah Ia?" Yohanes 7 ayat 45-46. Mereka menjawab, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Yohanes 7 ayat 45-46. Bukan karena sang guru menggunakan ungkapan yang tidak biasa atau kata yang langka, melainkan karena kuasa, kebenaran, dan roh dari firman-Nya. Yohanes 6 ayat 63, Lukas 4 ayat 32. Firman-Nya menyembuhkan orang yang patah hati, mengusir setan, dan bahkan membangkitkan orang mati. Lukas 4 ayat 18-19. Yohanes 11 ayat 43-44. Firman-Nya mendapat tanggapan dari surga. Bapa meresponi perkataannya. Yohanes 12 ayat 28. Di dalam Kristus, kita telah menerima kehidupan yang sama. Perkataan kita yang diucapkan dalam iman adalah roh dan kehidupan. Perkataanmu membawa penyembuhan, penghiburan, arahan, dan berkat. Inilah sebabnya mengapa engkau tidak boleh pernah menganggap remeh perkataanmu. Berbicaralah dengan kebenaran, kasih karunia, dan iman. Berbicaralah sebagai orang yang memahami kekuatan dan kuasa perkataan. Ingatlah perkataan guru dalam Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Selaraskan perkataanmu secara terus-menerus dengan firman, dan itu akan menghasilkan kehidupan dan berhasil. Teruslah bertumbuh dalam pemahaman ini. Haleluya! Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang memelihara rohku dan memenuhi hatiku dengan iman, kasih, dan kebenaran. Perkataanku bukanlah perkataan biasa. Perkataan ini adalah roh dan kehidupan yang menghasilkan penyembuhan, penghiburan, pemulihan, dan berkat di duniaku dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Amsal 12 ayat 21, Markus 11 ayat 23 NKJV, Yohanes 7 ayat 45-46 NKJV. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa keselamatan berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku, dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali. Aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4.
Saat ini dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya. Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.